Ya, assalamualaikum teman-teman. Ini kita langsung to the point aja biar durasinya lebih cepat. Ceritanya itu keluhan customer kita, laptopnya itu agak lambat, terus not responding. Ketika not responding itu dia macet, nggak bisa buat apa-apa lagi gitu. Jadi mungkin ada yang kasusnya sama, jadi bisa ngelihat video ini bisa terbantu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngelihat ini kita bongkar-bongkarin, ya ini karena kita lagi mencari tahu ya, lagi nyari tahu itu penyebabnya apa gitu. Tapi penyebabnya ini insya Allah udah ketemu kok. Jadi teman-teman nggak perlu bongkarin sampai segala macam gini karena udah terima beres. Karena penyebabnya kita yakin ada di titik yang itu gitu loh. Untuk informasi standarnya, yang menyebabkan itu biasanya ada tiga kemungkinan ya. Yang paling besar itu ada tiga. Yang pertama itu karena Windowsnya bermasalah, yang kedua itu karena harddisknya bermasalah, yang ketiga karena suhunya overheat atau panas. Nah, untuk Windows itu sudah kita cek normal, Windowsnya normal, nggak ada apa-apa. Terus untuk harddisknya juga kita cek normal, nggak ada apa-apa. Dan suhunya kita cek itu normal, di angka 60-an gitu. Karena ini kan cuma Intel ya, jadi 60-an itu kategorinya normal. Sebenarnya masih ada penyebab lain yaitu WiFi card konslet. WiFi card konslet itu bisa juga bikin menyebabkan kayak gitu, cuman itu sering ditemui di merek HP atau HP, sedangkan ini mereknya bukan itu ya, ini mereknya Axio. Terus juga BIOS korup itu juga bisa menyebabkan kayak gitu, cuman itu sering terjadi di merek Asus, sedangkan ini bukan Asus. Nah, jadinya bingung kan, kita cek-cekin semua gitu, tapi ternyata kita menjurus di ini karena tadi udah kita cekin normal semua ya, semuanya udah lepas-lepas tuh normal semua. Ini kalau dilihat, nah ini banyak debu. Nah ini kalau kameranya bagus ini lebih detail lagi, ini bisa kelihatan banget, ini sini kotor banget, dan yang paling kelihatan ini kipasnya, ini coba lihat tuh. Padahal kita cek tadi suhunya normal sekitar 60-an loh. Tapi karena ngelihat sekotor ini tuh, casingnya aja sampai kayak gini tuh, kita jadi curiga di bagian sini sama baliknya nanti ya. Ini nanti kita balik gitu. Nah, ini coba sekarang kita balik ya biar kelihatan bawahnya itu. Sebenarnya kalau secara teori suhu sekitar 60 sampai 63 itu kategorinya masih normal, kategorinya masih normal ya. Tapi dia itu pas kita tes pakai AIDA dia mulai macet ketika sudah itu kita tes suhunya itu. Walaupun suhunya normal, nah ini kotor banget nih kayaknya kelihatan tuh. Nah, jadi kenapa kita langsung ngecek ke sini karena ini tadi ya kotor banget tuh, kelihatan banget. Walaupun suhunya itu normal. Harusnya secara teori kalau suhunya sekitar 60 63 kan kita tes suhunya 60 sampai 63 ya. Itu masih kategori normal, tapi ketika kita tes suhu pakai software AIDA dia macet. Pas kita testing suhu dia macet. Nah, jadi kita curiganya yakin ke sana ya. Ini coba kita lihat, ini udah pasti nih. Nih, kotor banget. Nah, di sini nih kita lepas juga ya. Kita lepas nih. Ini pasti kelihatan. Nah, bautnya udah kelepas semua. Ini pasti juga kotor nih, kita yakin. Tuh, lumayan kotor. Itu ya yang di gerigi-geriginya ini ya. Tapi nggak separah yang di kipas, yang kipas parah banget. Dan yang paling penting adalah ini. Nah kan, pastanya habis. Pastanya habis tuh, kering. Pastanya habis. Tuh, pas
pastanya ini kering ya, maksudnya udah lumayan habis, tipis banget gitu loh. Menurut kita penyebabnya ada di sini dan di sini. Jadi solusinya ya kita bersihkan ini kipasnya, terus ini kipas dibersihkan, terus yang ada di sini kita sikat bersih. Terus kalau sudah ini kita bersihin, terus pastanya kita ganti ya. Nah, untuk bersihin besinya ini itu bisa pakai tisu atau kayak yang kita pakai ini ya. Kita cuma pakai kertas, ini kertas. Buat bersihin itu sama chipsetnya. Ya ini dibersihin lagi ya sampai bersih ya, tapi ini udah lumayan sih. Bisa pakai tisu, kalau bagusnya ya pakai tisu, tapi kalau darurat pengen daripada beli tisu kelamaan atau tisunya habis, bisa pakai kertas ya. Nah, biasanya kalau pinggiran yang sini nih, pinggirannya ini ada pasta yang melebar atau meluber, itu enaknya pakai kertas di sini karena kertas itu lebih keras, terus bisa buat dorong kayak gini nih. Kita buat dorong gini. Tadi kan ada di pinggir-pinggirnya juga ini sebenarnya, karena kita videonya sempat kita pause juga supaya lebih enak buat bersihinnya, tapi kita kasih tahu ini buat pinggir-pinggirnya juga nih, buat bersihin pinggirnya chip yang besi itu ya. Nah, kalau mau bersihin kipas jangan lupa kabelnya dilepas dulu biar kita enak. Selanjutnya kita kasihkan pasta ya, jangan terlalu sedikit tapi juga jangan terlalu banyak sampai luber-luber gitu ya. Nanti kita liatin seberapa gitu ini ya pastanya. Ini udah kita olesin pasta, kita pakai cara yang konvensional sebenarnya, manual gitu, supaya biar kelihatan di video itu, biar kelihatan gitu ya. Ini pasta tuh kayak gini tuh, dia masih lembek tuh. Nah tuh, ini cuma kita buat ngeliatin aja, biasanya sih pakai alat, tapi ini kan biar teman-teman ngeliat jelas seberapa gitu. Terus pasta yang kalau tadi kan kering banget, kering atau hampir habis ya, kalau yang ini kan nah ini prinsipnya biar rata. Sebelum dikasih baut itu kita goyang-goyang dulu kayak gini, kanan kiri. Nah ini kan kanan kiri, atau pokoknya sesisa-sisa celahnya lah. Ini kan celahnya lumayan lebar nih, tapi kalau laptop keluaran baru celahnya lumayan sedikit untuk kita bisa geser-geser gini. Nah ini kita geser-geser gini dulu sebelum kita baut. Nah ini kalau dilihat ada 3 baut ya, kadang ada yang 4 baut tergantung model laptopnya. Prinsipnya sebenarnya sama semua. Jadi kalau pas mau ngebaut itu jangan langsung satu titik full baut, full putar gitu loh. Jadi satu titik itu seperempat sampai setengah dulu, terus selanjutnya seperempat setengah juga, selanjutnya sama. Ketika semuanya udah rata baru kita full kencengin ya. Nah, sebelum kita rakit, ini prinsip dasar dalam perakitan laptop ya. Sebelum kita rakit semua, itu kita pastikan komponen dasarnya ini sudah aman, maksudnya sudah normal, lancar gitu ya. Caranya gimana ya, kita tes dinyalain dulu. Kita tes nyalain, kalau misalnya ini nanti nyala, berarti dia udah aman gitu. Tapi kalau misalnya di power nanti dia nggak mau nyala, berarti dalam kita membongkar tadi ada yang kurang gitu. Jadi kita tes dulu, jangan langsung dirakit semua. Nyala lampunya nyala ya, kipas nyala.